Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari SPD 1 akan menampilkan evaluasi ortostatik dan spektroskopi dari lengan atas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewa Triadi dengan NIM 2302541024. Saya Muhammad Salahuddin Al-Aidina Wadani dengan NIM 2302541042. Saya Sultan Abdul Fisika dengan NIM 2302541001. Saya Iman Isa dari Payana dengan NIM 2302541027. Saya Ibtu Evin Parayoga dengan NIM 2302541059. Saya Salman Kunte dengan NIM 2302541044. Saya Dewa Berkiani nomor NIM 23025411053. Saya Nela Sindri Rajana dengan NIM 2302541008. Dan saya Noel Yati Mandiri dengan NIM 23025411008. Yuk simak videonya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang otot teres minor. Jadi, otot teres minor itu merupakan otot kecil yang berada di bagian bahu. Yang dimana otot teres minor ini merupakan salah satu kelompok dari rotator cuff yang letaknya bersebelahan antara teres mayor dan juga infraspinatus. Jadi teres minor itu berada di bagian ini. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang origo dan insersio dari teres minor. Nah, jadi origo dari teres minor ini berada di fossa infraspinata dan juga berada di bagian tengah dari margo lateralis scapula. Jadi ini margo lateralisnya dan dia berada di bagian medial atau bagian tengahnya. Dan insersio dari teres minor ini ada di tuberculum mayor humerus yang berada di bagian sini. Selanjutnya, arah serat otot dari teres minor ini merupakan ascendant yang dimana dari batas lateral scapula menuju ke tuberculum mayor humerus. Jadi gerakan yang dihasilkan oleh otot teres minor ini adalah yang pertama itu aduksi seperti ini. Insersionya mendekati origo. Gerakan yang kedua yaitu external rotation. Insersionya juga mendekati origo. Baik, sekarang saya akan menjelaskan otot teres major. Jadi, teres major adalah otot besar yang terletak pada bagian belakang lengan atas. Teres major terletak berdekatan dengan teres minor. Otot teres major berorigo pada sepertiga bawah permukaan posterior pinggir lateral scapula. Lalu berinsersio pada bibir medial alur intertubercular humerus. Arah seratnya naik dari origo ke insersio atau ascendant. Jadi gerakan teres major ini adduksi dan rotasi internal. Baik, di sini saya akan menjelaskan otot infraspinatus. Otot infraspinatus adalah otot bahu yang berada di posterior, di mana bentuk otot infraspinatus ini ototnya tebal dan berbentuk segitiga. Arah serat pada otot infraspinatus yaitu dari mengarah ke lateral dan superior atau bisa disebut dengan ascendant. Lalu gerakannya ada eksternal rotasi dan abduksi. Selanjutnya saya akan membahas otot supraspinatus. Jadi supraspinatus ini termasuk otot yang relatif kecil pada bagian lengan atas. Otot ini termasuk otot berbentuk triangular dan termasuk ke dalam otot rotator cuff pada bagian superior scapula. Selanjutnya, otot supraspinatus ini merupakan otot yang berorigo dari supraspinatus fossa yang terletak pada aspek superior di atas spine scapula dan terlihat pada bagian posterior tulang scapula.
Selanjutnya insersio supraspinatus berinsersio pada tuberositas major humerus yang melekat pada sisi superior dan kapsul join. Otot supraspinatus ini memiliki area transvers dengan skapula di mana saat berjalan dari tulang supraspinatus ke kapsul humerus. Selanjutnya, sehingga pergerakan otot dari supraspinatus ini dapat terjadi abduksi dan rotasi eksternal. Jadi kita akan lanjutkan dengan musculus subscapularis atau bisa disebut dengan otot subscapularis. Jadi otot ini merupakan salah satu dari otot rotator. Otot subscapularis sesuai dengan namanya itu adalah otot yang terletak di bawah atau di bagian dalam dari scapula. Jadi sub itu artinya dalam atau dia di bawah, kemudian scapularis itu artinya scapula. Jadi otot subscapularis adalah otot yang berada di bawah scapula. Jadi kita akan lanjutkan dengan origo dan insersio dari otot atau musculus dari subscapularis. Jadi origonya itu berada di bagian dalam dari fossa subscapularis. Jadi karena ini gambarnya dari posterior, kita tidak bisa melihat bagian dalamnya kecuali nanti kita memakai tengkorak ataupun seperti manekin ataupun yang lainnya. Tapi di sini saya gambarkan hanya bagian otot yang keluar dari fossa subscapularis. Jadi bagian otot yang keluar ini akan menuju ke origonya. Origonya itu ada di tuberculum minor. Dan ini sebenarnya tidak melewati tuberculum mayor, akan tetapi untuk memudahkannya, jadi saya menggambarnya seperti ini. Jadi ini bisa mengilustrasikan bahwa ototnya itu, origonya ada di fossa subscapularis, kemudian insersionya itu ada di tuberculum minor. Otot ini menghasilkan dua pergerakan atau dua gerakan yang bisa dihasilkan ketika otot ini berkontraksi. Yang pertama itu adalah internal rotation atau rotasi ke bagian dalam seperti ini. Nah, internal rotasinya ini adalah internal rotasi dari shoulder atau dari humeral joint. Kemudian yang kedua atau gerakan terakhir yang bisa dihasilkan dari kontraksi otot ini adalah abduction atau ABD, yaitu gerakan di mana telapak tangan itu menjauhi dari siku tubuh atau core tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot deltoid. Otot deltoid adalah otot yang terbesar yang terletak di bahu. Otot deltoid memiliki 3 region yaitu anterior, middle, dan posterior. Otot ini berbentuk seperti segitiga seperti ini. Pada deltoid memiliki 3 erigo. Yang pertama ada erigo anterior, bererigo pada permukaan anterior superior sepertiga lateral dari clavikula. Yang kedua ada origo middle, bererigo pada acromion scapula. Yang ketiga ada origo posterior, bererigo pada inferior spinal scapula. Insersionya deltoid terletak pada tuberculum deltoid humerus di sini. Dilihat dari origo dan insersionya, arah selat deltoid mengarah ke bawah berbentuk seperti segitiga atau descendant. Saya akan menjelaskan pergerakan di deltoid. Yang pertama yaitu di anterior, yaitu flexi shoulder. Yang kedua pada middle, yaitu abduksi shoulder. Yang ketiga pada posterior, yaitu extensi shoulder. Jadi otot selanjutnya adalah bicep brachii, di mana bicep brachii ini berada di lengan atas dan merupakan otot yang superficial dan merupakan otot besar juga, di mana otot bicep brachii ini memiliki 2 kaput atau 2 kepala, yaitu kaput longum atau long head dan kaput brevis atau short head. Jadi kaput longum atau long head dari bicep brachii ini berorigo di supraglenoid tuberculum dan short headnya atau kaput brevisnya itu berorigo di cranoid process, di mana mereka akan bersatu menjadi satu tendon dan nantinya akan berinsersio di radial tuberosity. Arah serat dari long head atau kaput longumnya ini dia berjalan dari origo ke insersio itu secara diagonal. Dan kaput brevis atau short headnya ini lebih vertikal dari origo ke insersio.
Lalu gerakan yang dihasilkan itu adalah fleksi elbow, dan juga suspinasi forearm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang triceps brachii. Jadi triceps brachii ini merupakan otot besar yang memiliki 3 kaput, yaitu ada kaput lateral, kaput longum, dan kaput medialis. Ini dimana triceps brachii ini terletak di sepanjang lengan atas. Jadi ini merupakan 3 dari kaput yang ada di triceps brachii. Ini ada kaput lateralis, ini ada kaput longum, dan di sebelah sini ada kaput medialis. Jadi ketiga kaput ini memiliki origo yang berbeda. Yang pertama itu dari kaput longum, ia berorigo pada tuberculum infraglenoid dan juga pada permukaan bawah labrum glenoid pada scapula di sebelah sini. Lalu kaput lateralis itu berorigo di facies posterior dari humerus dan juga merupakan 2/3 proximal septum intermuscular brachii lateral di bagian sini. Selanjutnya yang terakhir itu kaput medialis. Ia berorigo di facies posterior dari humerus dan juga septum intermuscular brachii medialis di sebelah sini. Ketiga kaput ini berinsersio pada tempat yang sama, yaitu pada olecranon ulna di sebelah sini. Selanjutnya arah serat otot dari ketiga kaput ini, yang pertama itu dari kaput longum, serat ototnya berjalan ke bawah atau descendant. Begitu pula juga pada kaput lateralis, dia mengarah ke bawah dan atau descendant. Tetapi yang untuk kaput medialis, ia berjalan secara horizontal atau transverse. Dia horizontal. Selanjutnya, gerakan otot yang dihasilkan dari 3 kaput ini atau dari triceps brachialis ini, yang pertama itu merupakan ekstensi sendi siku. Ekstensi sendi siku itu dari posisi seperti ini, ekstensi sendi siku. Selanjutnya gerakan yang kedua itu merupakan aduksi sendi bahu. Aduksi itu dia masuk gerak. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang otot coracobrachialis yang merupakan salah satu otot terkecil yang berada di upper limb dengan ukuran normalnya kurang lebih 4 cm. Untuk otot coracobrachialis ini berorigo pada processus coracoideus scapula dan untuk insersionya itu berada pada medial corpus humerus. Dan untuk arah seratnya dia itu descendens atau diagonal ke bawah dari processus coracoideus scapula ke medial corpus humerus. Untuk arah gerak dari otot ini ada 2, yaitu aduksi sendi bahu seperti ini, dan kemudian ada gerakan fleksi sendi bahu seperti ini. Otot selanjutnya adalah otot brachialis, di mana otot brachialis ini termasuk di muscle di mana berada di bawah bicep brachii dan juga di bawah kepala lateral dari triceps brachii. Di mana bentuk dari otot brachialis ini seperti silindris. Brachialis ini berorigo di setengah anterior surface of the humerus bagian distal, di mana dia nanti akan berinsersio di tuberosity of ulna dan juga di coronoid process of the ulna. Jadi arah serat otot brachialis itu dia itu berjalan secara vertikal dari origo ke insersionya atau biasa disebut dengan descendant. Gerakan yang dapat dihasilkan oleh otot brachialis itu hanya fleksi elbow. Berdasarkan simulasi dari palpasi, ortostatik dan juga topografi yang sudah kami lakukan, kami dapat membagi otot-otot pada lengan atas itu menjadi 2 regio. Yang pertama itu adalah regio bahu atau shoulder, dan yang kedua itu adalah
regio lengan atas atau shoulder. Jadi pada regio shoulder atau bahu itu terdapat 7 otot atau 7 muscle. Yang pertama itu adalah otot deltoid atau deltoideus muscle. Kemudian ada interspinatus, supraspinatus, lalu ada subscapularis dan juga teres major dan minor. Kemudian di regio yang kedua itu adalah regio arm atau brachium. Jadi di regio brachium ini terdapat 4 jenis otot. Yang pertama itu adalah bicep brachii, kemudian ada tricep brachii, lalu yang ketiga itu ada coracoideus atau coracobrachialis, dan yang terakhir itu adalah brachialis. Secara umum, gerakan yang bisa dihasilkan dari otot-otot yang berkontraksi pada lengan atas itu ada 7 gerakan. Yang pertama itu adalah flexi shoulder. Jadi flexi shoulder itu bisa dihasilkan dari gerakan ataupun kontraksi dari beberapa otot. Yang pertama itu ada deltoid anterior, kemudian yang kedua itu ada coracobrachialis, kemudian ada tricep dan juga bicep brachii. Kemudian gerakan yang kedua itu adalah gerakan flexi elbow. Flexi elbow itu dapat dihasilkan dari kontraksi 2 otot. Yang pertama itu adalah bicep brachii dan yang kedua itu adalah brachialis. Kemudian ada jenis gerakan ketiga yaitu ekstensi elbow dan shoulder. Nah, ekstensi elbow dan shoulder itu bisa dihasilkan dari kontraksi beberapa otot juga, yaitu deltoid, teres major dan juga tricep. Kemudian gerakan keempat itu ada internal rotation. Jadi itu adalah gerakan rotasi ke dalam yang bisa dihasilkan dari kontraksi 2 otot. Yang pertama itu adalah otot subscapularis dan yang kedua itu adalah teres major. Kemudian gerakan yang kelima itu adalah external rotation atau rotasi keluar yang bisa dihasilkan dari kontraksi ataupun gerakan beberapa otot. Yang pertama itu ada deltoideus atau musculus deltoideus bagian posterior. Kemudian ada infraspinatus, supraspinatus, bicep dan tricep brachii dan juga teres minor. Gerakan keenam itu adalah abduction atau gerakan di mana otot itu bisa membuat gerakan yang menjauhi tubuh. Jadi gerakan ini bisa terjadi jikalau terjadi kontraksi 2 otot. Yang pertama itu adalah supraspinatus dan yang kedua itu adalah infraspinatus. Kemudian gerakan yang terakhir atau ketujuh itu adalah adduction atau gerakan di mana itu bisa dibilang gerakan itu adalah mendekati tubuh atau mendekati suhu medial tubuh. Itu bisa dihasilkan oleh 4 otot yang berkontraksi. Yang pertama itu adalah teres major, kemudian ada bicep brachii, kemudian ada tricep brachii dan juga coracobrachialis. Sekian video SP dari kelompok SGD 1. Maaf jika ada kesalahan kata maupun materi yang kami bawakan. Kami tutup dengan para peserta.